Nah, jadi proses transkripsi ini menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu yang pertama ada RNA duta atau mRNA yang artinya messenger RNA. Dan yang kedua yaitu ada RNA transfer atau tRNA yang artinya transfer DNA. Dan yang terakhir yaitu ada RNA ribosom atau rRNA yang artinya ribosom RNA. Nah, dari ketiga jenis RNA ini berperan di dalam proses translasi. Nah, hanya saja mRNA ini akan diterjemahkan ke dalam protein. Nah, tRNA ini berperan sebagai molekul pembawa asam amino yang akan dirangkai menjadi polipeptida sesuai dengan sandi yang terdapat pada mRNA. Nah, pada rRNA ini berfungsi sebagai salah satu molekul penyusun ribosom. Nah, pada organisme prokariot ini hanya terdapat satu jenis RNA, polimerase. Nah, untuk mengkatalisis sintesis semua jenis RNA. Nah, pada organisme eukariot ini terdapat 3 jenis RNA polimerase. Yang pertama yaitu RNA polimerase 1 yang berfungsi untuk mengkatalisis pembentukan rRNA. Dan yang kedua yaitu RNA polimerase 2. Ini berperan dalam sintesis tRNA dan beberapa molekul rRNA. Dan yang ketiga yaitu RNA polimerase 3. Ini bertugas mengkatalisis proses sintesis mRNA. Nah, yang selanjutnya itu adalah translasi. Nah, translasi di sini adalah proses penerjemahan urutan nukleotida mRNA menjadi rangkaian asam amino suatu polipeptida atau protein. Nah, atau penerjemahan tersebut berdasarkan kode genetik atau kodonnya ini. Nah, kodon di sini merupakan kode genetik yang terdiri atas 3 nukleotida berupa yang berurutan yang mengkode suatu asam amino, misalnya GUG atau mengkode violin, dan yang kedua itu ada UUG atau mengkode leusin. Nah, rangkaian nukleotida mRNA ini tiap 3 nukleotida ini sebagai satu kodon untuk satu asam amino. Nah, mulai dari kodon inisiasi atau AUG hingga kodon terminasi atau UAA atau UAG atau AGA. Nah, untuk translasi ini berlangsung di ribosom. Nah, penyusun ribosom ini yaitu molekul rRNA ditambah molekul min-2 protein, atau ribosom ini terdiri 2 unit terbesar dan unit terkecil. Nah, dalam proses translasi asam amino ini akan dirangkai dengan asam amino lainnya untuk membentuk rangkaian polipeptida atau protein. Nah, jenis-jenis asam amino di sini yang dirangkaikan ditentukan oleh urutan nukleotida yang terdapat pada molekul mRNA. Nah, jadi mRNA ini sebagai model cetak bagi sintesis protein. Nah, asam amino di sini dirangkaikan dengan asam amino lain dengan ikatan peptida yang dilakukan oleh ribosom. Nah, asam amino ini akan dirangkai dengan asam amino lainnya dibawa oleh tRNA. Nah, setiap asam amino ini dibawa oleh tRNA yang spesifik ke dalam kompleks mRNA ribosom.
Nah, mRNA ini merupakan rangkaian kodon akan dibawa oleh ribosom. Nah, setiap tRNA ini mempunyai antikodon yang spesifik. Nah, hubungan antara kodon dengan asam amino ini diatur melalui sandi genetik. Nah, di dalam proses translasi ini hanya ada satu kodon awal, yaitu AUG, yang menyandi asam amino mentionin, dan 3 kodon akhir, yaitu UAA atau UAG atau UGA. Nah, replikasi DNA. Nah, replikasi DNA ini, ada yang tahu nggak sih apa itu replikasi DNA? Replikasi DNA ini merupakan ciri DNA sehingga salinan identik gen ini dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Nah, setiap untaian ini berfungsi sebagai cetakan atau menyintesis DNA komplementer baru sesuai dengan aturan khusus pasang basanya. Nah, DNA polimerase ini menyintesis DNA untuk menghubungkan setiap pasangan nukleotida baru ke ujung 3 untai DNA yang sedang tumbuh. Nah, yang selanjutnya itu ada model replikasi DNA. Yang ini meliputi 3. Yang pertama itu replikasi konservatif. Nah, replikasi konservatif ini adalah rantai polinukleotida induk tidak membuka dan kedua rantai polinukleotida yang dibentuk terdiri atas rantai polinukleotida baru. Dan yang kedua yaitu ada replikasi dispersif. Nah, replikasi dispersif ini, kedua rantai polinukleotida induk ini terputus-putus dan berfungsi sebagai cetakan. Dan yang ketiga yaitu ada replikasi semi-konservatif. Nah, replikasi semi-konservatif ini yaitu setiap molekul DNA anak pada satu untai DNA parental atau lama dipertahankan untuk berpasangan dengan satu untai yang baru disebut sintesis. Nah, model replikasi ini banyak digunakan oleh model semi-konservatif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.